Perkenalkan, nama saya Misa Kristabel dengan NIM akhir 203. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Prediksi Financial Distress menggunakan mode Altman Z-Score pada perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020 dengan dosen pembimbing Ibu Eka Yulianti, SEMSI. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada video presentasi ini terbagi menjadi 7 bagian, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, yang terakhir kesimpulan dan saran. Sektor perdagangan, jasa, dan investasi merupakan salah satu sektor penting dalam meningkatkan PDB dan perekonomian Indonesia. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor ini menyumbang sebesar 18,91% dari keseluruhan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sektor perdagangan, jasa, dan investasi selama 10 tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebanyak 5,12% setiap tahunnya. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu disertai dengan dampak yang positif. Grafik di samping menunjukkan rata-rata laba subsektor yang terdapat pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari seluruh subsektor yang terdapat pada sektor perdagangan jasa dan investasi, hanya subsektor perdagangan besar dan eceran yang mengalami penurunan laba secara berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Penurunan laba yang terjadi pada tahun 2020 merupakan depresiasi yang paling tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya dikarenakan adanya penurunan konsumsi serta perubahan pola konsumsi masyarakat pada tahun tersebut. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan mobilitas masyarakat terbatas. Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya financial distress pada subsektor perdagangan besar dan eceran periode 2016 sampai dengan 2020. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana kondisi perusahaan berdasarkan hasil perhitungan model Altman Z-Score pada perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, bagaimana model Altman Z-Score dapat memprediksi financial distress pada perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Serta yang terakhir, bagaimana tingkat akurasi metode Altman Z-Score dalam memprediksi financial distress pada perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui kondisi perusahaan berdasarkan hasil perhitungan model Altman Z-Score pada perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, untuk mengetahui apakah model Altman Z-Score dapat memprediksi financial distress pada perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Serta yang terakhir, untuk mengetahui tingkat akurasi model Altman Z-Score dalam memprediksi financial distress pada perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Adapun sedikit ulasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Financial distress adalah suatu kondisi yang menunjukkan suatu perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan yang dapat dilihat dengan adanya penurunan laba bahkan laba negatif selama beberapa tahun. Financial distress juga dapat diartikan sebagai pertanda awal yang menunjukkan kondisi perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan, yang ditunjukkan bahwa suatu perusahaan mengalami penurunan laba secara terus-menerus. Metode Altman Z-Score merupakan metode yang dipilih penulis dalam penelitian ini. Metode Altman Z-Score dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan 6,56x1 ditambah 3,26x2 ditambah 6,72x3 dan ditambah 1,05x4. Dengan keterangan, Z merupakan keseluruhan indeks, X1 merupakan modal kerja dibagi total aset, X2 laba ditahan dibagi total aset, X3 EBIT dibagi total aset, dan X4 nilai pasar ekuitas dibagi nilai buku hutang. Dengan interpretasi, apabila Z lebih dari 2,60, perusahaan dikategorikan sehat. Apabila Z berada di antara 1,10 sampai dengan 2,60, maka perusahaan berada di kategori gray area. Dan apabila Z kurang dari 1,10, maka perusahaan diprediksi mengalami kebangkrutan.
Adapun jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu jumlah populasi dalam penelitian ini sejumlah 70 perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Dengan sampel sejumlah 23 perusahaan dengan teknik purposive sampling. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data panel atau pool. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan tahunan pada website IDX dan IDN. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu editing dan tabulating. Editing merupakan tahap meneliti kembali data yang telah diperoleh, sedangkan tabulating merupakan tahap penyusunan data ke dalam bentuk tabel. Teknik analisis data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi logistik. Analisis deskriptif merupakan analisa yang digunakan dengan menjelaskan dan mendeskripsikan data yang ada tanpa membandingkan hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Di sini hanya mendeskripsikan kondisi perusahaan berdasarkan nilai Z-score yang telah dihitung. Sedangkan analisis regresi logistik merupakan analisa yang digunakan untuk menguji seberapa besar probabilitas variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Pada penelitian ini menggunakan binary logistik dengan dua kategori. Adapun tahap-tahap pengujian regresi logistik yaitu menilai kelayakan model regresi yang dilihat dari nilai Hosmer and Lemeshoff goodness of fit test. Yang kedua, menilai keseluruhan model yang dilihat dari nilai overall fit model. Lalu yang ketiga, koefisien determinasi yang dilihat dari nilai Nagai-Krk square. Serta yang terakhir, estimasi parameter yang dilihat dari nilai variable in the equation. Selanjutnya, uji hipotesis pada penelitian ini yaitu H0, Altman Z-score tidak dapat memprediksi financial distress. Sedangkan hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya, Altman Z-score dapat memprediksi financial distress. Selain menggunakan analisis deskriptif dan logistik, juga diperlukan uji keakuratan guna mengetahui seberapa besar tingkat akurasi model Altman Z-score dalam memprediksi financial distress. Tingkat akurasi penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Tingkat akurasi sama dengan jumlah sampel benar dibagi jumlah sampel dikali 100%. Selain tingkat akurasi, adapun tingkat kesalahan atau tingkat error dengan rumus sebagai berikut. Type 1 error sama dengan jumlah kesalahan tipe 1 dibagi jumlah sampel dikali 100%. Sedangkan type 2 error sama dengan jumlah kesalahan tipe 2 dibagi jumlah sampel dikali 100%. Selanjutnya terdapat hasil penelitian. Hasil analisis financial distress dengan model Altman Z-score pada tahun 2016. Dari hasil perhitungan diketahui dari 23 sampel perusahaan, sebanyak 11 perusahaan dengan kode emiten UNTR, Boga, Depum, Ames, INTD, Charles, Hero, LPPF, MKNT, Sona, dan MCAS berada dalam kondisi sehat. Berbeda dengan perusahaan dengan kode emiten SDPC, MPMX, dan CSAP berada dalam kondisi gray area. Sedangkan 9 perusahaan lainnya yaitu LTLS, Wiko, Inta, ZBRA, BMSR, MDRN, Globe, Trio, dan Kios berada dalam kondisi financial distress atau diprediksi mengalami kebangkrutan. Adapun penyebab perusahaan tersebut diprediksi mengalami kebangkrutan dikarenakan pada tahun 2016 terdapat penurunan ekspor karena kondisi perekonomian global sedang mengalami perlambatan, sehingga berimbas pada beberapa perusahaan yang menyebabkan penurunan laba. Selanjutnya, terdapat hasil analisis financial distress dengan model Altman Z-score pada tahun 2017. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui dari 23 sampel perusahaan, sebanyak 13 perusahaan dengan kode emiten UNTR, Boga, Wiko, DPUM, Ames, INTD, Charles, Hero, EPPF, MKNT, Sona, MCAS, dan Kios berada dalam kondisi sehat. Sedangkan 4 perusahaan lain berada dalam kondisi gray area dengan kode emiten LTLS, SDPC, MPMX, dan CSAP. Adapun 6 perusahaan yang berada dalam kondisi bangkrut yaitu perusahaan Inta, ZBRA, BMSR, MDRN, Globe, dan Trio karena memiliki nilai Z-score di bawah 1,10.
Adapun penyebab perusahaan di atas diprediksi mengalami kebangkrutan pada tahun 2017 karena pada tahun tersebut terjadi penurunan surplus neraca perdagangan yang disebabkan tingginya tingkat impor yang melebihi tingkat ekspor, sehingga menyebabkan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan mengalami penurunan kondisi finansial. Adapun hasil analisis financial distress dengan model Altman Z-score pada tahun 2018. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dihitung, diketahui dari 23 sampel perusahaan, sebanyak 13 perusahaan dengan kode emiten UNTR, BOGA, WICO, DEPUM, AIMS, INTD, MPMX, CHARS, APPF, MKNT, SONA, MCAS, dan KIOS berada dalam kondisi sehat atau tidak bangkrut. Sedangkan sebanyak 5 perusahaan berada dalam kondisi gray area, yaitu perusahaan dengan kode emiten LTLS, SDPC, BMSR, Hero, dan HSAP. Selain itu, terdapat 5 perusahaan yang diprediksi mengalami kebangkrutan, yaitu perusahaan dengan kode emiten INTA, ZBRA, MDRN, Globe, dan Trio. Adapun penyebab perusahaan tersebut diprediksi mengalami kebangkrutan dikarenakan pada tahun 2018 terjadi defisit neraca perdagangan yang mengalami keterpurukan. Selain itu, terdapat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan peningkatan tren belanja online melalui e-commerce yang menyebabkan perusahaan mengalami persaingan yang ketat. Selanjutnya, terdapat hasil analisis financial distress dengan model Altman Z-score pada tahun 2019. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui dari 23 sampel perusahaan, sebanyak 12 perusahaan berada dalam kondisi sehat, yaitu perusahaan dengan kode emiten UNTR, BOGA, DEPUMS, AIM, INTD, MPMX, CHARS, LPLF, MKNT, SONA, MCAS, dan KIOS. Selain itu, terdapat 4 perusahaan berada dalam kondisi gray area, yaitu perusahaan dengan kode emiten WICO, SDPC, Hero, dan SCSAP. Sedangkan sebanyak 7 perusahaan diprediksi mengalami kebangkrutan, yaitu perusahaan dengan kode emiten LTLS, INTA, ZBRA, BMSR, MDRN, Globe, dan Trio, karena perusahaan tersebut memiliki nilai Z-score di bawah titik cut-off sebesar 1,10. Adapun penyebab perusahaan di atas diprediksi mengalami kebangkrutan pada tahun 2019 dikarenakan adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang cenderung memilih mengalokasikan keuangannya pada sesuatu yang bersifat pengalaman hidup atau leisure dan kualitas hidup seperti pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, terdapat hasil analisis financial distress dengan model Altman Z-score pada tahun 2020. Dapat diketahui dari 23 sampel perusahaan, sebanyak perusahaan berada dalam kondisi sehat, yaitu perusahaan dengan kode emiten UNTR, BOGA, DEPUM, AIMS, INTD, MPMX, MKNT, SONA, MCAS, dan KIOS. Adapun 3 perusahaan berada dalam kondisi gray area, yaitu perusahaan LTLS, SDPC, dan HSAP. Adapun sejumlah perusahaan yang diprediksi mengalami kebangkrutan berjumlah 10, yaitu perusahaan WICO, INTA, ZBRA, BMSR, CHARS, MDRN, Hero, LPPF, Globe, dan Trio. Adapun penyebab perusahaan tersebut diprediksi mengalami kebangkrutan pada tahun 2020 dikarenakan adanya penurunan penjualan karena adanya pandemi COVID-19, diberlakukannya PPKM atau pembatasan mobilitas secara besar oleh pemerintah, serta terbatasnya operasional gerai dan mobilitas masyarakat dikarenakan tingginya tingkat pandemi. Adapun rekapitulasi hasil perhitungan model Altman Z-score periode 2016 sampai dengan 2020. Terdapat 8 perusahaan yang secara konsisten berada dalam kondisi sehat pada periode 2016 sampai dengan 2020, yaitu perusahaan dengan kode emiten UNTR, BOGA, DEPUM, AIMS, INTD, MKNT, SONA, dan MCAS. Adapun 5 perusahaan yang secara konsisten diprediksi mengalami kebangkrutan, yaitu perusahaan dengan kode emiten INTA, ZBRA, MDRN, Globe, dan Trio. Sedangkan sisanya sebanyak 10 perusahaan mengalami kondisi keuangan fluktuatif, yaitu perusahaan dengan kode emiten LTLS, WICO, SDPC, BMSR, MPMX, CHARS, Hero, LPPF, CSAP, dan KIOS. Adapun penyebab perusahaan di atas diprediksi mengalami kebangkrutan dikarenakan adanya persaingan ketat dengan platform online. Selain itu, terdapat perubahan pola konsumsi masyarakat
dan adanya pandemi COVID-19 serta kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah yang menyebabkan perusahaan di atas mengalami penurunan penjualan sehingga berimbas pada potensi kebangkrutan. Setelah dilakukan perhitungan mengenai kondisi setiap perusahaan berdasarkan perhitungan Altman Z-Score, diperlukan juga perhitungan atau analisis uji regresi logistik guna mengetahui apakah Altman Z-Score mampu memprediksi financial distress. Yang pertama, terdapat hasil uji kelayakan model regresi yang dilihat dari nilai goodness of fit test statistik. Dapat dilihat pada hasil output SPSS berikut. Berdasarkan hasil uji kelayakan model regresi di samping, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,989 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis 0 diterima, sehingga model yang dihipotesiskan fit dengan data. Selanjutnya, terdapat output hasil uji keseluruhan model atau overall fit model. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat nilai min 2 log likelihood blok number 0 awal bernilai 144,507. Sedangkan nilai min 2 log likelihood blok number 1 bernilai 26,558. Hasil ini menunjukkan adanya penurunan, yang artinya model penelitian dinyatakan fit atau dengan data, sehingga model yang dihipotesiskan fit dengan data. Selanjutnya, terdapat hasil uji koefisien determinasi yang dilihat dari nilai Nagal-Kelke R-square. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai Nagal-Kelke R-square sebesar 0,897. Dapat diartikan variabilitas variabel Altman Z-score yang disajikan oleh variabilitas variabel financial distress bernilai sebesar 89,7%. Sedangkan sisanya sebesar 10,03% dapat dijelaskan oleh variabel lain atau faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Adapun hasil uji regresi logistik biner yang dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut persamaan logistik dengan menggunakan koefisien beta adalah sebagai berikut. ln P dibagi 1 min P sama dengan min 1,197 ditambah 0,027 Altman Z-score yang dapat diartikan nilai konstan sebesar min 1,197 menunjukkan apabila variabel Altman Z-score atau X bernilai tetap atau 0, maka perusahaan akan mengalami kemungkinan financial distress. Sedangkan koefisien regresi Altman Z-score bernilai 0,027 berarah positif. Artinya, apabila terdapat kenaikan 1% pada Altman Z-score, maka financial distress akan mengalami penurunan sebesar 0,027%. Tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 yang menyebabkan H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya model Altman Z-score mampu memprediksi terjadinya financial distress pada perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Selanjutnya, terdapat hasil uji keakuratan model prediksi Altman Z-score. Berdasarkan perhitungan di samping, diketahui tingkat akurasi prediksi model Altman Z-score pada penelitian ini sebesar 51% yang diperoleh dari 59 dibagi 115 dikali 100%. Dan type error 2 sebesar 32% yang diperoleh dari 37 dibagi 115 dikali 100%. Dan grade area sebesar 17% yang diperoleh dari 19 dibagi 115 dikali 100%. Adapun pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Sejumlah 8 perusahaan secara konsisten berada dalam kondisi sehat pada periode 2016 sampai dengan 2020 dengan kode emiten UNTR, BOGA, DEPUM, AIMS, INTD, MKNT, SONA, dan MCAS. Sedangkan 5 perusahaan lainnya diprediksi secara konsisten mengalami kebangkrutan, yaitu perusahaan dengan kode emiten INTA, ZBRA, MDRN, Globe, dan Trio. Sedangkan sisanya sebanyak 10 perusahaan mengalami kondisi keuangan fluktuatif, yaitu perusahaan dengan kode emiten LTAS, Wiko, SDPC, BMSR, MPMX, Charles, Hero, LPPF, CSAP, dan Kios. Berdasarkan hasil analisis uji regresi logistik, diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,01 yang berarti atau dapat disimpulkan HO ditolak dan H1 diterima. Hal tersebut menunjukkan model Altman Z-score mampu memprediksi terjadinya financial distress pada perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edi dan Tania tahun 2018 dan Kasor et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa model Altman Z-score dapat digunakan dan mampu memprediksi terjadinya financial distress pada suatu perusahaan. Pada penelitian ini dihasilkan tingkat akurasi sebesar 51%, type error 2 sebesar 32%, dan gray area sebesar 17%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seto yang menyatakan tingkat akurasinya sebesar 84% dan tingkat error sebesar 16%. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain menunjukkan tingkat akurasi sebesar 65,91% dan tingkat error sebesar 34,09%. Hasil penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu sejalan, namun yang membedakan hasilnya yaitu jumlah sampel dan hasil akhir yang berbeda-beda. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu kondisi perusahaan dari perhitungan model Altman Z-score pada perusahaan sektor perdagangan besar dan eceran menunjukkan sebanyak 8 perusahaan berada dalam kondisi sehat, 5 perusahaan mengalami kebangkrutan, dan 10 perusahaan mengalami kondisi keuangan fluktuatif. Yang kedua, model prediksi Altman Z-score mampu memprediksi terjadinya financial distress pada perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena nilai tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Serta berdasarkan hasil uji tingkat akurasi didapatkan hasil akurasi sebesar 51%, tingkat kesalahan atau type error 2 sebesar 32%, dan gray area sebesar 17%. Adapun sejumlah saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak. Yang pertama, bagi penelitian selanjutnya, dapat menambah model prediksi financial distress lainnya, dapat menambah variabel yang dapat mempengaruhi financial distress, dan dapat memperluas sampel penelitian pada sektor lain yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Selain itu, terdapat saran bagi investor. Diharapkan investor dapat lebih teliti dalam mempertimbangkan dan melakukan investasi pada suatu perusahaan, sehingga investor dapat memperkirakan perusahaan mana yang akan menghasilkan keuntungan atau profitabilitas investasi di masa depan. Selain itu, terdapat saran bagi perusahaan, yaitu perusahaan dapat menggunakan informasi atau hasil penelitian yang terdapat pada penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mempertimbangkan suatu keputusan yang berpengaruh terhadap laba perusahaannya, sehingga perusahaan dapat mempertahankan kestabilan kondisi keuangannya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi tugas akhir manajemen ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Terima kasih.